sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Sobat muda, di zaman sekarang ini menuntut ilmu agama sangatlah penting bagi kita semua yang mengaku muslim. Sebagai panduan kita di dalam melakukan amalan-amalan sepanjang waktu kita hidup di dunia. Dalam agama Islam, tidak hanya sebatas semangat saja kita melaksanakan amal ibadah. Tentunya, semua amalan-amalan kita harus disesuaikan dengan tuntunan yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya, apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sobat muda, begitu banyak sekali sunnah-sunnah Nabi SAW yang terlupakan di zaman sekarang ini. Karena begitu banyaknya amalan di sekitar kita yang tidak ada tuntunannya, namun dianggap sebuah sunnah. Dan begitu juga sebaliknya, suatu sunnah dianggap sebagai ajaran baru atau dianggap asing oleh umat Islam itu sendiri. Sobat muda, ternyata hal ini sudah jauh-jauh hari disinyalir keberadaannya oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing." Al-Ghuraba, hadis riwayat Muslim 2, 175 sampai 176. Sesungguhnya nikmat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Tahu sunnah yang satu ini? Atau gimana dengan sunnah yang satu ini? Orang yang membuat satu sunnah yang baik serta pahala baginya jika diikuti oleh manusia. Mau tahu apa saja sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yuk, simak saja sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda Roja TV, apa kabar Anda? Ngomongin tentang sunnah Nabi SAW, pemirsa. Kita akan ngebahas suatu sunnah Nabi yang mungkin sudah dilupakan oleh kita ya. Atau jangan-jangan ada yang nggak tahu tentang ini adalah sunnah. Sunnah ini berkaitan dengan membersihkan gigi. Apakah itu? Apakah menggosok gigi? No. Apakah tusuk gigi sobat? Juga bukan. Kita akan membahas siwak. Oke, kita akan membahas siwak. Iya, sobat muda, kali ini kita akan membahas siwak. Pohon siwak ini, kayu siwak ini mungkin sudah banyak orang yang nggak pakai lagi. Atau jangan-jangan ada yang nggak tahu apa itu siwak. Penasaran ya? Kita akan tanya-tanya kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar sini. Apakah dia masih memakai siwak atau enggak? Kita cari tahu. Ikuti saya. Let's go! Sobat Muda Roja, di episode kali ini kita akan membahas sunnah-sunnah yang terlupakan atau seringkali dilalaikan, yaitu siwak. Al-Alamah As-Sun'ani menyebutkan dalam Subulus Salam, dalam kitab Al-Badrul Munir disebutkan ada lebih dari 100 hadis yang menyebutkan tentang siwak. Namun, sungguh mengherankan sobat muda, sunnah Nabi SAW yang satu ini banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang. Bahkan oleh mayoritas fuqaha atau ahli fikih sekalipun. Sungguh sebuah kerugian yang sangat besar sobat muda. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak namanya Pak? Dengan Pak Dartim Pak. Pak Dar? Iya Pak Dartim. Pak Dartim. Iya Pak, betul Pak. kita ganggu sedikit Pak ya. Boleh Pak. Tanya-tanya sebentar Pak Iya ya. boleh. Pak Dartim, Iya, tahu nggak betul, ini Pak. kayu apa Pak? Itu tahu saya itu sifa. Sifa. Bapak pernah pakai kayu ini Pak? Pernah. Nah, Iya. Kira-kira manfaatnya apa Pak? Itu biasanya menurut sunnah Rasul untuk manfaat
sebelum sholat atau sehabis sholat kita pakai buat sikat gigi gitu. Masya Allah. Jadi manfaatnya sebelum kita sholat ataupun sesudah sholat Iya, kita buat sifat gigi. Sifat ini. Iya, ya? iya betul Pak. Masya Allah Bapak ini pada tim ya? Iya betul Pak. Bapak terakhir pakai ini kapan Pak? Ya sebulan 2 bulan lah. Sebulan 2 bulan yang ya, lalu, ya. Sekarang kira-kira gampang nggak Pak cari sifat ini? Sebenarnya gampang, cuman kan biasanya kita pakai dari kayu bikin sendiri. Oh gitu Pak? Iya. Biasanya dari pakai kayu jeruk. Pakai kayu jeruk? Iya. Oh Masya Allah Bapak Biasanya. pakai kayu jeruk. Iya, jeruk. Kalau misalkan ini jeruk susah purut. dicari ya, siwak ini susah dicari, Bapak ini pakai kayu jeruk katanya. Iya. Kita tanya sebelahnya nih, apakah dia tahu juga nih? Sebentar ya, kita tanya yang sebelahnya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Mas? Namanya Mas? Mas Chandra. Mas Chandra. Iya. Mas Chandra tahu nggak ini kayu apa? Kayu sih Pak. Kira-kira pernah pakai? Belum pernah Pak. Belum pernah ya. Tapi pernah dengar nggak kalau ini ada sunnahnya? Belum pernah Pak. Oke, terima kasih Mas ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sobat muda, tadi kita dengar ya opini atau komentar dari saudara kita yang ada di mobil ini. Katanya ini namanya sifak, bukan siwak. Saya juga nggak tahu kenapa ini jadi sifak. Begitu banyak hadis yang menyebutkan tentang anjuran bersiwak dan menjadikannya sebagai amalan yang sangat disukai. Bahkan antusiasme Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersiwak sampai saat-saat akhir hidupnya di dunia ini, dan kecintaan beliau terhadapnya sebagai alat pembersih mulut dan gigi. As-Sunani dan para ulama pada umumnya merasa heran terhadap kebanyakan orang yang melalaikan sunnah yang mulia ini. Karena itulah sobat muda, di episode kali ini kita akan menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, melainkan siwak ada di samping beliau. Manakala bangun tidur, beliau langsung bersiwak. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Abu Ya'la, At-Tabrani, dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata tidak memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak pada setiap hendak mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siwak itu pembersih mulut dan mendatangkan ridha Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, An-Nasai, dan disahihkan Al-Albani. Nah, sobat muda, kita udah dengar nih tadi hadis yang membahas tentang keutamaan bersiwak. Udah dengar kan? يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. Sekarang kita cari tahu apakah ada waktu-waktu yang diutamakan. Kapan aja sih waktu-waktu untuk kita bersiwak? Kita cari tahu lagi. Ikuti saja. Oke sobat muda, kita akan tanya lagi ya. Kali ini ada teman kita, saudara kita. Kita akan tanya apakah dia pernah pakai siwak ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya saya Mas. Mas Nur Sitik. Mas Nur. Iya. Mas Nur kira-kira pernah pakai ini nggak? Tahu nggak ini apa Mas? Itu sih nama kayaknya sih kayu siwak. Woi, terus. Tapi belum pernah pakai sih. Mas tahu nggak ini kapan aja sih dipakainya nih? Kalau itu sih kurang tahu pakainya. Ya kayak gosok gigi aja. Sunnah Rasul untuk manfaat sebelum sholat. Mau sholat juga bisa, mau tidur. Ya kayak setiap hari kita pakai gosok gigi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh tahu nih lagi pada ngapain? Tengok-tengok selua di sini.
Tengok-tengok bahasanya agak-agak Melayu nih, jangan-jangan bukan orang Indonesia ini. Benar, bukan asli Indonesia bukan ya? Bukan. Bukan juga. Bukan. Dari Singapura. Sobat Muda, ini ternyata teman-teman dari Singapura sedang bermain ya ke Indonesia ya. Tahu nggak ini benda apa? Tahu. Siwak. Siwak. Pernah pakai? Pernah. Kira-kira faedah memakai siwak ini apa? Faedahnya saya tidak pasti, tapi saya pernah membaca sesuatu hadis yang bahawa Nabi kata kalau dia tidak menyusahkan umat, beliau akan membuat siwak ini sebagai benda wajib untuk umatnya. Terakhir pakai siwak? Semalam? Baru saja semalam pakai siwak ini? Oh Masya Allah. Kalau antum? Tak ingat. Sama. Saya tak selalu. Tidak selalu. Oke Sobat Muda, baru aja kita simak tentang komen-komen teman-teman kita kapan mereka bersiwak. Sekarang kita cari tahu kapan sih tepatnya kita bersiwak itu. Kita akan simak penjelasan berikut ini. يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. An-Nawawi menyebutkan dalam Sharah Muslimnya, disunahkan memakai siwak setiap waktu, lebih-lebih pada 5 waktu berikut. Ini dia Sobat Muda. Yang pertama, ketika hendak mengerjakan sholat. Yang kedua, ketika hendak berwudu. Yang ketiga, ketika akan membaca Al-Quran. Yang keempat, ketika baru bangun tidur. Dan yang kelima, ketika mulut bau yang disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, ketika lama tidak makan dan minum, makan sesuatu yang berbau tidak sedap, lama tidak berbicara, dan banyak berbicara. Sobat Muda, Masya Allah ya. Waktu-waktu kita bersiwak aja tuh ternyata sudah ada tuntunannya dalam syariat kita. Sempurna sekali. Sekarang kita cari tahu, apakah bersiwak itu ada tutorialnya? Penasaran ya? Kita cari tahu tutorial bersiwak. Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hendaklah ketika menggunakan siwak, diawali dengan niat melaksanakan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penggunaan siwak secara berlebihan akan menghilangkan lapisan lunak dan keras atau kerak pada gigi, sehingga gigi akan lebih siap menerima uap yang naik dari lambung dan kotoran. Adapun penggunaan siwak secara seimbang akan menguatkan lapisan gigi, membuat lidah lancar ketika berbicara, mencegah gigi berlubang, menghilangkan bau mulut, membersihkan atau melancarkan aliran darah ke otak, dan membuat nafsu makan bertambah Sobat Muda. Al-Alama Ibnu Utsaimin mengatakan dalam fatwanya, hendaknya seseorang mencuci dan membersihkan siwaknya. Kemudian, dia menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan sebelumnya, lalu melanjutkan perkataannya. Dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menganjurkan kita agar selalu menjaga kebersihan siwak. Tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini Sobat Muda, yang bersiwak tanpa membersihkan siwaknya, sehingga kotorannya pun bertumpuk-tumpuk dan menyatu dengan siwak. Akhirnya bukan kebersihan dan kesehatan gigi yang didapat, namun kotoran yang selalu bertambah di giginya. Sobat Muda perlu tahu juga nih, sebelum masuk ke rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bersiwak, sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Al-Mikdam bin Surai. Dari ayahnya, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang terlebih dahulu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke dalam rumahnya? Dia menjawab, bersiwak. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. As-Suyuti menyebutkan dalam catatan kaki kitab Sunanun Nasai. Al-Qurtubi berkata, kemungkinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak karena mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Beliau jarang sekali sholat sunnah di masjid, maka beliau bersiwak karena ingin mengerjakan sholat sunnah itu di rumah. Beliau jarang sekali sholat sunnah di masjid, maka beliau bersiwak karena hendak mengerjakan sholat sunnah di rumah.
Sobat Muda Roja TV, baru aja kita menyimak uraian-uraian, faedah-faedah, keutamaan dari bersiwak. Manfaatnya banyak sekali sobat. Tapi sayangnya banyak yang udah melupakan sunnah dari bersiwak ini ya. Semoga kita diberikan taufik dan kemudahan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi, tidak meremehkannya walaupun hanya bersiwak. Sampai jumpa kembali dalam program acara Sunnah-Sunnah yang Terlupakan. Tetap istiqomah ya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api.